Shalom Bapak Ibu, Shalom. Mari sebelum duduk kita katakan Tuhan Yesus memberkati Anda, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Terima kasih buat tim musik. Ya, saya bersyukur dan berdoa juga kembali dipercaya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah sharing mengenai kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa kita boleh ketemu di seminggu ini juga. Saya percaya semua kita mengalami kasih karunia Tuhan, amin. Apakah Anda ada yang mengalami tidak kasih karunia Tuhan? Saya pikir orang-orang percaya pasti akan mengalami kasih karunia Tuhan, amin. Nah, langsung saja di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28. Nah, judul daripada sharing saya pagi ini adalah doa menggerakkan Tuhan. Ya, doa menggerakkan Tuhan. Langsung dibuka saja dalam Roma 8 ayat 26. Nah, kita baca Bapak Ibu, ini merupakan ayat tema. Nah, kita harus membaca ini berulang-ulang, renungkan, dan hidupin ayat ini. Amin. Kita baca dengan keras, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah Bapak Ibu, kalau Anda melihat di dalam ayat 28, ini merupakan ayat yang cukup sering dikutip oleh kita dan hamba-hamba Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, seringkali saya pernah mendengar begini, turut bekerja dalam segala sesuatu yang seperti apa? Mungkin kita dalam kelemahan, mungkin kita dalam masalah. Jadi disimpulkan bahwa ayat ini Tuhan turut bekerja di dalam segala keterpurukan kita, segala masalah yang kita hadapin. Nah tapi Bapak Ibu mungkin harus tahu juga, Roma 8 ini ditulis mempunyai latar belakang, yaitu di dalam Roma 7. Dalam Roma 7 itu dikatakan begini, ini Paulus yang menulis surat ini Bapak Ibu. Di dalam Roma 7 Paulus menuliskan begini, dia adalah seorang yang sangat mengerti Taurat Tuhan. Bahkan dia adalah murid Gamaliel. Gamaliel adalah seorang guru besar, guru bangsa pada saat itu. Dia seorang yang sangat mengerti bagaimana harus hidup di dalam Tauratnya Tuhan. Nah di dalam pasal 7 tetapi Paulus menemukan dirinya pada saat itu. Waktu dia sudah hidup di dalam Taurat, dia mengatakan begini, waktu saya mengerti Taurat, saya mengerti ada larangan di dalamnya. Taurat itu kan berisi banyak larangan dan perintah. Jangan lakukan ini, jangan menginginkan itu. Dan akhirnya dia katakan dosa sedang mengintip. Dosa itu sedang coba masuk di dalam segala keinginan yang dilarang itu tadi. Nah Paulus mengatakan begini, di dalam diri saya itu ada keinginan untuk berbuat baik. Ada satu keinginan untuk berbuat yang tidak berdosa. Tetapi waktu dia melakukannya, yang keluar adalah perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dia seperti menemukan dirinya begini, dia frustrasi. Saya mengerti firman Tuhan, saya mengerti Taurat, tapi saya kenapa seperti seolah-olah gak sanggup untuk melakukan apa yang baik. Tetapi yang keluar adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Nah syukur kepada Tuhan dia menemukan bahwa ada peran Roh Kudus Bapak Ibu, amin. Nah di dalam Roma 8 ini dikatakan Roh Kudus akan membantu dia di dalam kelemahan setiap kita. Nah dikatakan di dalam slide berikutnya, Roh Kudus juga disebut Parakletos. Roh yang akan menolong setiap kita di dalam setiap kelemahan kita. Kelemahan yang seperti apa yang dimaksud. Nah kita sebagai manusia, Paulus mengatakan sebagai manusia, dia tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Berdoa seperti apa? Berdoa seperti kehendaknya Tuhan. Berdoa apa yang Tuhan mau lakukan. Nah oleh karena itu Roh Kudus itu dikirimkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan Parakletos itu bukan hanya menolong Bapak Ibu. Tetapi Parakletos itu disebut juga atau Roh Kudus juga intercessor. Atau dia pendoa, dia perantara. Nah Bapak Ibu kita bersyukur bahwa Yesus telah mengirimkan seorang penolong buat kita. Tetapi apakah kita sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus suka berdoa? Nah seringkali orang berkata bahwa di dalam hidupnya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi pada saat ada ibadah-ibadah doa,
kayaknya itu bukan bagian saya, itu bagiannya para pendoa. Nah, bagaimana kita berani mengatakan bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, Kristen disebut pengikut Kristus atau murid Kristus, diambil dari kata matetes, atau di dalam bahasa Yahudi itu talmidin, di dalam bahasa Ibrani talmidim, artinya seorang murid yang dia bisa mengikuti dan meniru kehidupannya. Anda tahu bagaimana kehidupan Tuhan Yesus pada saat dia hidup di muka bumi ini? Tuhan Yesus bukan hanya melayani orang-orang yang ada pada saat itu. Kalau Anda baca lebih teliti lagi, setiap kali Tuhan Yesus selesai melayani, dia akan menyingkirkan dirinya. Dia akan bersembunyi ke satu tempat. Dia tinggalkan segala keramaian. Dia tinggalkan pelayanan yang sudah dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa, Bapak Ibu. Jadi Yesus itu berdoa. Jadi kita kalau mengatakan kita adalah seorang Kristen, pengikut Kristus, di dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan selama hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Siapa Dia yang dimaksud di sini? Dia adalah Bapa yang di surga, Bapak Ibu. Amin. Jadi Yesus sendiri pada masa dia hidup, dia berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Keluhan siapa? Keluhan yang dimiliki oleh umat Tuhan. Dia berdoa dengan permohonan-permohonan umat Tuhan pada masa itu. Dan sekarang juga pada waktu Yesus sudah naik berada di surga, enggak berhenti Bapak Ibu, dipercaya Tuhan Yesus itu tetap berdoa. Anda lihat di dalam Ibrani 9 ayat 24, saya bacakan Bapak Ibu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Nah ini yang penting yang saya buat tanda kuning. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah berhenti berdoa buat kita semua, amin. Nah kalau kita berhenti berdoa, patut kita pertanyakan, apakah kita adalah murid Kristus? Apakah adalah Kristen yang sesungguhnya atau Kristen KTP? Ya Bapak Ibu, mohon maaf dalam hal ini. Seringkali kita mengatakan, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa, ayo kita ikut menara doa. Tetapi orangnya sendiri yang berbicara nggak pernah melakukannya. Ya. Karena saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Saya sering dulu nyuruh-nyuruh orang, ya berdoa. Saya nggak melakukannya karena saya pikir itu kepentingan buat kalian. Saya sudah berdoa di rumah begitu. Tapi enggak, sebenarnya itulah Paulus menemukan waktu dirinya tidak mampu untuk mengatasi kelemahan dirinya. Bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya dia berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia menemukan ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus akan membantu Anda semuanya berdoa. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kita semuanya punya waktu-waktu berdoa bersama-sama di rumah Bapak Ibu. Tetapi kita juga perlu datang berdoa bersama-sama seperti saat seperti ini. Nah kalau penuaian kita ingin penuaian yang kecil, berdoalah di rumah. Untuk mendapatkan sesuatu yang kecil, mungkin kita cukup berdoa di rumah. Kecil dalam arti untuk sesuatu pekerjaan Tuhan yang besar ini Bapak Ibu. Tetapi kalau kita rindu, Tuhan itu memberikan sesuatu yang lebih besar. Nah mari kita sama-sama seperti ini, jangan pernah bosan, jangan pernah mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan ibadah itu merupakan pertemuan yang tidak mengasikkan, tidak enak. Hari Minggu itu merupakan hari istirahat, harinya sabat buat diri saya. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan menciptakan hari ke-7 khusus buat kita semuanya. Supaya di hari ke-7 kita mempunyai waktu bersyukur kepada Tuhan. Kita ketemu dengan Tuhan. Kita ketemu dengan, Bapak Ibu tahu enggak bahwa, saya bersyukur bahwa, saya ceritakan sedikit, puji Tuhan kami telah dikaruniai oleh seorang anak. Nah saya selama ini sering mendengar seorang anak yang rindu kepada bapaknya rindu kepada anaknya. Saya seperti tidak tahu itu artinya Bapak Ibu. Tapi setelah punya anak, saat ini sedang ada di Medan, saya tinggalkan. Ternyata kerinduan itu membuat kita kadang itu sampai mau nangis gitu. Karena gak ada bersama dengan kita. Saya coba bayangkan, Tuhan apakah seperti ini Bapa yang di surga kepada kita? Kita berpikir bahwa kita yang paling rindu dengan Bapa di surga. Tapi tahukah Anda bahwa Bapa di surga juga rindu dengan Anda? Rindu ketemu dengan kita semuanya, amin. Dia selalu berdoa, ayat ini berkatakan dia selalu berdoa. Tetapi karena Yesus sudah ada di surga, dia kirimkan Roh Kudus. Nah apa fungsi daripada Roh Kudus? Salah satu fungsi daripada Roh Kudus adalah atau tugas daripada Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Kemarin Pak Daniel menyampaikan satu renungan yang sangat memberkati saya. Nah Roh Kudus itu berguna atau berfungsi atau bertugas
untuk mengingatkan kita, memberitahukan kita apa yang akan Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya yang Tuhan ingin lakukan buat kita? Semua tercatat dalam Alkitab. Alkitab itu berbicara mengenai perintah dan janji. Benar ya? Ada perintah dan janji Tuhan. Nah, apa yang ditugaskan Tuhan kepada Roh Kudus untuk setiap kita? Yaitu Roh Kudus mengingatkan kita semua janji-janjinya Tuhan. Amin. Nah, Roh Kudus bertugas untuk mengingatkan kita akan janjinya Tuhan. Demikian sebaliknya, Roh Kudus juga mengingatkan Tuhan akan setiap janjinya buat anak-anaknya. Dan dikatakan Roh Kudus akan mengatakan semua yang dikatakan Tuhan di surga untuk disampaikan kepada umatnya. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita mungkin dalam hidup kita pernah Tuhan menjanjikan sesuatu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah kita memiliki janji-janji Tuhan? Mungkin ada yang menubuatkan Anda. Ada yang memberitahukan Anda nanti akan hidupnya begini seorang hamba Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan sendiri melalui firman-Nya menjadi rema buat Anda. Ada janji Tuhan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam janjinya Tuhan? Kita perlu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang akan mengingatkan janji itu kepada Tuhan. Dan tetapi ada satu hal yang penting. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, saya mendorong setiap kita untuk setiap saat, setiap pagi, terserah waktu kita kapan, kita belajar firman. Kita tetap setia membaca firman. Mungkin ada yang sudah membaca puluhan kali dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Anda tahu bahwa puluhan kali pun kita udah baca. Waktu kita baca dari awal, akan ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Pada saat kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Nah, waktu kita sudah membaca, kita mengerti, otomatis kita akan mungkin kita nggak mengingat semua janji Tuhan. Tapi pada saat tertentu, Roh Kudus datang untuk mengingatkan. Jo, ini janjinya Tuhan, doakan. Nah, oleh karena itu kalau kita balik di slide awal dikatakan, di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, artinya apa? Apa yang Tuhan mau kerjakan dan dia turut serta di dalam segala sesuatu. Janji-janji yang telah dia janjikan itu, Tuhan mau turut kerja di dalamnya untuk menggenapinya buat kita Bapak Ibu, amin. Jadi bukan hanya membantu kita pada saat kita dalam keadaan terpuruk, ekonomi nggak baik, keluarga lagi berantakan, bukan. Tetapi Tuhan atau Roh Kudus akan membantu kita melalui Allah untuk bisa menggenapi janji-janjinya Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saya nggak tahu Bapak Ibu, janji-janji apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya mungkin sedikit bersaksi dalam hal ini. Kami, ini terbaru Bapak Ibu. Jadi kami sudah menikah 5 tahun. 2020 saya menikah, kami tidak mempunyai anak untuk beberapa tahun, 4,5 tahun lebih, kami tidak mempunyai anak. Sampai ada yang mengusulkan, udah kami punya kebiasaan di keluarga itu liburan di akhir tahun bersama-sama. Keluarga besar, kalau ada kesempatan kami liburan bersama-sama. Tapi pada saat itu orang-orang keluarga kami berkatakan begini, udahlah akhir tahun kamu gak usah liburan sama kami. Gunakan aja uang kalian itu untuk berobat keluar negeri gitu Pak. Kami hanya menyimpan, walaupun benar sih sebenarnya apa yang mereka katakan, karena kami sudah ngecek dengan dokter pertama kalinya. Kok kami belum dikarunia anak begitu. Kami coba cek kesehatan kami, sedikit ada problem dengan kami, dengan istri, tetapi kami disarankan untuk berobat dan cukup mahal untuk biaya pengobatan itu. Nah, akhirnya kami memutuskan, ya udah kita anggap saja ini merupakan liburan dari Tuhan gitu ya. Ada waktu untuk tetap sama-sama berdua gitu. Kita nggak usah pikirin biaya, kita enjoy, nikmatin. Setelah 5 tahun, kami diutus ke tempat ini, dan puji Tuhan, di tempat ini kami memperoleh berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya itu doa Bapak Ibu sekalian, amin. Oke. Nah, waktu kami diganggu dengan hal-hal seperti itu, kami hanya diam saja. Kami diam, kami berdoa, menantikan janji-janjinya Tuhan. Karena kami percaya semua sudah kami lakukan. Tetapi semuanya terserah Tuhan kan Bapak Ibu. Ada waktunya, tetapi kita jangan berhenti berdoa, mengingatkan Tuhan, Engkau pernah berjanji, Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak orang benar sampai mereka meminta-minta. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami yang tersiksa. Engkau tidak akan pernah
meninggalkan kami yang sedang dalam masalah dengan perlindungan. Itu doa Daud Bapak Ibu. Nah sekarang pada hari ini, pada pagi ini coba diingat kembali. Saya minta kunci F Daud. Coba diingat kembali apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup Anda. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang sedang menunggu sudah cukup lama janji-janji yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Tapi biarlah, mari jalin hubungan dengan Roh Kudus dengan begitu intim. Karena contohnya begini, kalau saya tiba-tiba datang ke rumah salah seorang pengerja di tempat ini yang saya tidak kenal, mungkin pernah berjanji di atas panggung ini bahwa saya akan menjanjikan bantuan kepada semua jemaat. Contohnya begitu. Tiba-tiba datang satu jemaat kepada pembicara ini. Pembicara ini gak kenal siapa jemaatnya, tapi dia datang, dia tahu janji itu. Dia tanya, Pak, mana janjinya Pak? Bapak pernah berjanji loh di depan. Janji apa? Kenapa orang yang berjanji ini mengatakan janji apa yang pernah saya janjikan? Karena dia gak kenal sama orang yang datang ini. Jadi tentunya waktu kita dengan Roh Kudus, tiba-tiba kita datang, Roh Kudus janjinya mana? Tapi kita gak pernah menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Tuhan pernah berkata begini, pada suatu di akhir zaman engkau akan ada hamba-hamba Tuhan akan datang dengan berkata begini, Tuhan kami membuat mukjizat dengan namamu. Kami menyembuhkan orang dalam nama Tuhan. Kami membangkitkan orang mati. Tapi kenapa begini? Tuhan berkata, kamu siapa? Bayangkan Bapak Ibu, mereka inilah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan semua firman Tuhan. Bahkan melakukan keajaiban dalam hidupnya. Tuhan berkata, siapa kamu? Saya gak kenal kamu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Waktu kita mengingatkan janji itu kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Tapi kita gak pernah punya waktu menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Kita gak pernah punya waktu menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita yang akan tahu bagaimana akhir daripada cerita hidup kita Bapak Ibu. Amin. Jadi sama seperti lagu ini berkata, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Biarlah tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4, kita sering mengatakan bahwa kita perlu penuaian dalam hidup kita, penuaian di dalam gereja. Nah, kita perlu berdoa untuk satu penuaian, amin. Doa adalah langkah awal di mana semua kegerakan itu terjadi. Kalau Anda selidiki sejarah daripada dunia ini, tidak akan ada kegerakan-kegerakan yang begitu hebat terjadi tanpa adanya orang-orang yang berdoa. Mau memberikan hatinya berdoa. Nah, dikatakan begini, inilah doa, salah satu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Jadi ayat firman lain mengatakan, engkau tidak mendapatkan sesuatu karena tidak berdoa, atau karena engkau salah berdoa, karena ingin memuaskan keinginanmu dengan doamu, tapi berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 1-4, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur kepada semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang. Di ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang mana yang berkenan? Yaitu doa buat orang-orang kudus, doa buat raja-raja dan semua pembesar Bapak Ibu. Dalam ayat 4, Tuhan juga menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan, amin. Dan mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Oleh karena itu kita perlu berdoa supaya raja-raja, para pembesar-pembesar itu juga bisa datang ke rumah Tuhan, amin. Nah kita jangan hanya berdoa untuk orang-orang yang biasa-biasa, mohon maaf dalam hal ini. Maksud saya kita juga berdoa untuk semua orang, tetapi tahukah Anda hati raja-raja, hati semua pembesar itu tidak gampang untuk dimenangkan. Nah, mari kita tetap berdoa untuk mereka. Dan ini yang Tuhan kehendaki, supaya mereka semua diselamatkan dan mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah dalam ayat Alkitab, penuaian, nah ini cerita mengenai seorang perempuan Samaria. Yesus bertemu seorang perempuan Samaria. Nah kisah ini semua Bapak Ibu pasti tahu. Pada saat murid-murid kembali dari mencari makanan, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Mereka heran, kenapa Yesus mau berkumpul dengan perempuan Samaria? Karena orang Samaria itu buat orang Yahudi itu bukan orang yang kudus. Itu lawan mereka, mereka itu najis buat orang Yahudi. Tetapi lihat, Tuhan berkata begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah Bapak Ibu, kita perlu ada penglihatan. Dikatakan gini, lihat. Sebelum menuai, lihat dulu. Apakah itu sudah siap untuk dituai? Apakah semua sudah siap untuk dituai? Kita perlu melihat. Perlu ada penglihatan di gereja, amin. Kita perlu ada penglihatan di dalam rumah tangga kita. Karena itu firman Tuhan, waktu Roh Kudus dicurahkan, orang-orang tua akan diberikan mimpi, dia akan diberikan penglihatan, amin. Nah oleh dikatakan, kalau kita mau menuai, kita perlu melihat. Tetapi bagaimana caranya kita bisa melihat sesuatu yang akan datang. Kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa Bapak Ibu, kita perlu berdoa, jadi kita gak sembarangan melihat. Kita harus berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan waktu Roh Kudus menyatakan segala sesuatu, kita akan bisa melihat, oh ini siap untuk dituai, ini siap untuk dituai, ini siap untuk dituai. Oleh karena itu di dalam slide berikutnya dikatakan, perkumpulan kita seperti ini merupakan perkumpulan yang sangat penting Bapak Ibu. Maka tadi saya katakan perlu doa secara korporat. Saya percaya doa pribadi itu sangat baik. Tetapi untuk satu penuaian yang besar, kita perlu berdoa secara korporat. Dikatakan bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1000 orang. Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka. Dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Dan dikatakan begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa maksud daripada ini Bapak Ibu? Saya setuju setiap kita juga boleh ibadah secara online. Oleh karena kalau sekarang itu sebaiknya alasannya oleh karena memang sesuatu kita gak bisa hadir. Beda dengan zamannya COVID. Tetapi saya lebih setuju. Usahakan diri kita untuk datang di setiap pertemuan-pertemuan, amin. Karena apa? Di dalam setiap pertemuan ini, saya akan jumpa dengan Anda jumpa dengan saya dan dengan yang lainnya. Dikatakan kita bisa saling menasehati, kita saling berbagi pengalaman, kita saling mendoakan. Saya percaya setiap kita punya masalah, tapi kita perlu orang di sekeliling kita. Kalau online bagaimana Anda bisa berbagi kepada orang lain? Kita perlu hadir dalam setiap ibadah, amin. Jadi jangan karena ada masalah, nggak ada Tuhan lagi, nggak ada ibadah. Tunggu Tuhan pulihkan, baru saya mau ibadah. Kebalik Bapak Ibu. Justru sebenarnya lagi masalah, giat-giatnya cari Tuhan. Tapi gitu masalah selesai, jangan lari dari Tuhan lagi Bapak Ibu. Sama seperti bangsa yang terpilih. Mereka ada bangsa yang tegar tengkuk. Waktu mereka dalam masalah, teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Waktu sudah Tuhan tolong, mereka balik lagi kepada dosa mereka. Mereka teriak lagi minta tolong, Tuhan tolong. Tapi mereka begitu terus sampai saat ini Bapak Ibu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini bagian terakhir yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya. Doa mengingatkan Tuhan. Mengapa kita penting untuk berdoa. Ini juga saya mau ingin bagikan kepada para pendoa-pendoa yang ada di tempat ini. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Nah para pendoa, saya percaya semua kita para pendoa, amin. Bukan hanya pendoa yang pendoa, semua kita adalah para pendoa. Kalau kita murid Kristus,
Kita sedang mengikuti teladannya Kristus, yaitu Yesus suka berdoa, hidupnya dipenuhi dengan doa, dan itu yang dia lakukan. Nah, dikatakan kita ini semua harus mengingatkan Tuhan dengan doa kita. Jangan kita tinggal tenang. Dan dikatakan janganlah biarkan dia tinggal tenang atau Tuhan sampai dia menegakkan Yerusalem. Nah, ingat bahwa setiap doa-doa kita itu bukan suatu doa yang sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan ya, kita sedang mengingatkan Tuhan akan segala sesuatu. Saya percaya Tuhan mempunyai begitu banyak janji akan umat manusia. Saya percaya Tuhan tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Begitu banyak janji yang telah Tuhan ungkapkan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Tetapi kita perlu mengingatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa dengan janjinya Bapak Ibu. Melalui doa kita, kita ingatkan janji apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita. Beberapa ayat dikatakan ingatlah. Mazmur juga dikatakan ingatlah ya Tuhan kepada Daud. Dalam Yesaya juga ingatlah kiranya aku telah hidup. Nah, begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan ingatlah, ingatlah Tuhan. Jadi kita itu seperti seolah-olah nih ya, seolah-olah mohon maaf, seolah-olah seperti kita itu kayak memerintah Tuhan. Tapi sebenarnya enggak, karena ini firman Tuhan. Ingatkan Tuhan akan setiap janji-janjinya. Bukan berarti Tuhan lupa Bapak Ibu, tapi dia perlu diingatkan agar Anda selalu berdoa, amin. Dengan doa kita baru mengingatkan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengingatkan janji Tuhan? Belajar firman. Di dalam firman semua ada janji Tuhan selain daripada perintahnya. Oleh karena itu kita perlu belajar firman Tuhan, lalu kita mengingat semua firman Tuhan, lalu tugas kita mengingatkan Tuhan. Apa yang sudah kita pelajari dalam firman Tuhan, apa yang sudah kita ingat. Salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan janji Tuhan. Kita perlu intim. Percayalah Roh Kudus akan mendorong kita untuk maju dan menggenapi janji-janji Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia, kita yang menghalangi langkah kita untuk maju, untuk bertemu dengan Roh Kudus. Oleh begitu banyaknya masalah, kita menjadi enggan untuk melangkah. Karena kita sampai berpikir, nggak mungkin lagi ada pertolongan daripada Tuhan. Tidak akan ada lagi pertolongan daripada Bapa di surga. Tapi Tuhan merintahkan kita, kalau kita tidak berdoa, kita tidak dapat sesuatu. Kamu mengingini sesuatu, kamu bertengkar, kamu berkelahi, karena kita tidak memperoleh apa-apa. Nah Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi kalau saya bisa katakan begini, orang yang jarang berdoa atau tidak pernah berdoa, dia tidak mendapatkan sesuatu, ujung-ujungnya dia akan bertengkar. Ujung-ujungnya dia akan berkelahi, karena dia frustrasi kan doanya gak dijawab. Karena dia tidak pernah berdoa, Bapak Ibu. Jadi ada doa yang Anda doakan, belum tentu Tuhan menjawab. Karena firman Tuhan berkata waktu doa itu sesuai dengan keinginan kamu, memenuhi ke nafsu kamu, Tuhan tentunya tidak akan dengar. Karena Tuhan ingin mendengar suatu doa yang sesuai dengan kehendak Dia, yaitu apa? Menyelamatkan Anda, menyelamatkan Anda. Kita perlu berdoa untuk orang-orang untuk penuaian. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi marilah kita berdoa untuk sesuatu yang Tuhan telah taruh dalam hati kita. Nah, lakukanlah sekarang. Kalau ada di antara kita yang mungkin belum memulai diri kita untuk berdoa, kita lemah berdoa, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Nah, kita kan anak-anaknya Tuhan. Kenapa kita mesti takut berseru kepada Tuhan? Tuhan itu jauh di surga. Seruanku pasti gak akan kedengaran sama Tuhan. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, amin. Roh Kudus akan mendengar setiap doa Anda dan itu akan disampaikan. Dikatakan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya mendorong semua kita, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bapak Ibu, ayat ini cukup menakutkan sebenarnya Bapak Ibu. Di satu bangsa kalau tidak ada wahyu, di satu gereja, di satu komunitas kekristenan, kalau tidak ada wahyu, dikatakan menjadi liarlah rakyat. Bagaimana wahyu akan turun? Kita harus berdoa Bapak Ibu, amin. Wahyu tidak akan mungkin turun tiba-tiba kepada Joe, kepada saya. Waktu saya gak pernah berdoa, waktu saya gak pernah mempelajari firman Tuhan, tiba-tiba wahyu turun. Saya pikir itu bukan wahyu yang turun mungkin Bapak Ibu. Itu mungkin sesuatu yang lain yang tiba-tiba menurut pengertian saya, oh Tuhan berkata ini yang harus dilakukan. Itu pengertian saya. Kalau pewahyuan yang daripada Tuhan harus ada langkah yang kita lakukan. Jadi kalau tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Tetapi waktu menjadi liarlah rakyat, makanya itu akan terjadi kekacauan. Kita perlu berdoa agar pewahyuan turun kepada setiap kita. Amin. Pewahyuan itu bukan hanya turun kepada gereja, Bapak Ibu sekalian, yang dikasih nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita perlu wahyu. Waktu kita hidup, kita perlu tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengundang tuntunan Tuhan itu?
kita perlu berdoa, kita perlu menjalin hubungan. Jangan pernah berkata hari ini doaku gak dijawab, besok gak dijawab, sebulan gak dijawab, setengah tahun gak dijawab, lalu kita menyerah dengan begitunya saja. Tapi mari kita coba cek, kita perlu setia berdoa Bapak Ibu. Karena kita selama masa hidup, Tuhan berkata setiap pagi Tuhan memperbaharui kasih-Nya. Jadi tidak ada kasih yang secara simpelnya begini, Tuhan itu sebenarnya Tuhan bisa memberikan kasih kepada Anda. 1 minggu yang akan datang sekaligus, nih hartanya pakai gitu. Tapi Anda tidak akan mencari Tuhan lagi setiap hari. Makanya Tuhan berkata setiap hari, setiap pagi Daud berkata aku menanti-nantikan Tuhan. Karena apa? Dia perlu pewahyuan yang baru. Kita perlu pewahyuan tuntunan yang baru setiap hari. Oleh karena itu katakan kiri kanan, Anda perlu pewahyuan daripada Tuhan. Katakan kiri kanan Anda perlu wahyu daripada Tuhan. Katakan Anda perlu berdoa untuk mendapatkan wahyu. Amin. Oke, mari yang paling terakhir, mari mulai setia berdoa. Nah ini Daud, setiap pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Apa yang kita lakukan setiap pagi Bapak Ibu? Apakah kita yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan? Atau kita nggak bangun pagi hari? Mungkin kita bangunnya siang hari atau gimana? Karena Tuhan berkata embun akan aku curahkan di pagi hari. Nah Anda tahu embun itu nggak pernah ada di siang hari. Gitu terik matahari embun itu nggak ada, hilang. Tapi di pagi hari embun itu kata Tuhan ada. Cari Tuhan di pagi hari. Usahakan Bapak Ibu. Di pagi hari apa yang kita lakukan? Kita mengatur persembahan buat Tuhan. Dan kita tunggu. Nah Bapak Ibu banyak orang yang pada saat pagi hari dia hanya bernyanyi, dia hanya bersyukur. Amin Tuhan berkati pada hari ini. Sebenarnya Tuhan ingin ngomong sesuatu. Tapi karena sudah amin Tuhan menundanya. Nah mari kita bersabar, pada pagi hari Anda menaikkan pujian, doa dan syukur. Nantikan Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan mau apa sepanjang hari ini? Pernah gak kita bertanya demikian? Atau malah kita membuat set listnya kita, Tuhan tolong saya hari ini saya mau ke sini, saya mau melakukan ini, tolong kalau bisa Tuhan sekaligus dong untuk yang hari besok juga ya, biar saya doanya besok gak terlalu panjang begitu. Enggak juga Bapak Ibu, tapi Tuhan mengajarkan kita, biarlah seperti Daud, dia setiap pagi, setiap hari dengan setia, dia menunggu suaranya Tuhan, dia menunggu. Nah pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, ya benar ya. Paling membosankan, tetapi waktu kita bisa menunggu dan kita mengizinkan Tuhan berbicara, saya percaya hari demi hari kita akan dianugerahkan dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dan setiap kita yang memiliki janji-janji Tuhan, Anda akan mendapatkannya waktu Anda berdoa. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita ingatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah Bapak Ibu, kita perlu berdoa untuk negeri ini. Terlalu banyak kita mendengar mungkin negeri ini adalah negeri yang sedang dihadapkan satu kegelapan, perekonomian yang tidak baik. Mungkin benar, tapi kita bagaimana bersikap. Mungkin Anda juga sedang mengikuti perkembangan dunia internasional pada hari-hari ini. Bagaimana sikap kita sebagai jemaat Tuhan? Apakah kita ikut di dalamnya, memanas-manaskannya? Kita menyalahkan pemerintah kita menyalahkan institusi yang bergerak di bidang itu, atau kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami ingatkan janji-Mu kembali buat negeri kami. Kami perlu pewahyuan untuk negeri ini. Kita perlu berdoa untuk bangsa ini Bapak Ibu. Kita perlu berdoa untuk para pemimpin. Amin. Agar mereka memiliki pewahyuan. Waktu mereka memiliki pewahyuan daripada Tuhan, saya percaya arah daripada bangsa ini akan Tuhan atur. Mungkin belum selesai, tetapi Tuhan akan lihat, Tuhan sudah tahu ujungnya kemana. Waktu orang-orang benar itu berdiri tegak, berdoa buat negerinya.
Jadi dikatakan mari kita berdoa untuk raja-raja. Kita berdoa untuk orang-orang besar. Negeri ini punya begitu banyak raja, punya banyak orang-orang besar. Mereka tidak mungkin bisa ketemu Tuhan kalau kita nggak berdoa, Bapak Ibu. Mari kita berdoa mengingatkan Tuhan akan negeri ini. Mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama. Mari kita angkat suara kita berdoa untuk negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami memberkati negeri kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati negeri ini. Tuhan, bukankah Kau pernah berjanji kalau setiap bangsa itu datang bertobat di hadapan Tuhan, merendahkan diri, Engkau akan berbalik. Engkau akan berbalik Tuhan. Engkau akan memalingkan wajah-Mu atas setiap kami. Engkau akan memperhatikan setiap rakyat, memperhatikan setiap umat Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Roh Kudus, kami berdoa untuk janji-janji-Mu atas setiap kehidupan kami. Ambil waktu Bapak Ibu. Mungkin ada janji-janji Tuhan yang belum digenapi dalam hidup setiap kita. Mari berdoa kepada Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus sesuatu. Bukankah Dia adalah Roh penolong? Dia seorang pendoa yang akan membawa setiap doa kita kepada Bapa di surga. Dan Kau tinggal menantikan janji-janji daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Roh Kudus bagaimana kami harus berdoa. Berikan kami roh doa-Mu ya Tuhan. Bangkitkan setiap kami di dalam doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan agar raja-raja, para pembesar-pembesar akan datang beribadah di rumah Tuhan. Mereka akan membawa setiap harta benda mereka untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali katakan betapa dalam kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita beri ketemu tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur untuk seminggu ini Tuhan. Kami berdoa agar perjalanan kami sepanjang seminggu ke depan dipenuhi dengan anugerah daripada Tuhan. Biarlah kiranya pagar perlindungan Tuhan ada atas setiap kami ya Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami menemukan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aset, untuk setiap properti yang kami miliki. Biarlah kiranya malaikat Tuhan berjaga-jaga, bahkan atas setiap nyawa, roh, jiwa dan tubuh daripada setiap anggota keluarga kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami yang mungkin masih ada ujian, mereka yang sudah berlibur. Biarlah kiranya Tuhan pertolongan-Mu selalu atas mereka. Kemanapun mereka akan berlibur, perlindungan Tuhan ada atas mereka. Kami bersyukur untuk umat Tuhan pada hari ini. Kami datang hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena ada Tuhan yang mau ngomong dengan kami. Ada satu rema yang akan kami dapatkan pada hari ini. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ya Tuhan. Kami sekali lagi berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu gembala yang kami kasih, Bapak Pendeta Insino Cinvan. Dimanapun hamba-Mu saat ini berada, beserta dengan seluruh keluarga, kami mohonkan perlindungan Tuhan. Kami mohonkan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur untuk kedua wakil gembala, Pak Freddy, Pak Jordan, yang pastor Pak Yehan. Bersyukur untuk orang tua kami Pak Daniel. Bahkan kami bersyukur untuk seluruh pengerja, untuk seluruh umat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Dan sebelum kami akan kembali Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami, memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau berkata Shalom, Shalom Yerusalem. Biar kira-kira Shalom dan Shalva itu ada atas kota dan tembok-Mu. Setiap kami yang mengacungkan berkat buat Engkau, kami akan mendapatkan prosper, kami akan mendapatkan prosperity, kami akan mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah kiranya kami aman dalam perlindungan Tuhan dalam perjalanan pulang kami. Setiap kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dengan sukarela, oleh karena kami mengasihi dan kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan wajah kita surga. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pada hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.